Selamat siang, selamat pagi, teman-teman sekalian. Jadi, sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Andi, dan saya adalah prinsipal dari Rewet Diponegoro dan Rewet Platinum. Ini saya akan berbicara mengenai kesulitan-kesulitan dari marketing. Jadi selama kurang lebih hampir 20 tahun saya di dunia properti, ada masa di mana closing properti itu adalah hal yang mudah. Tetapi ada kalanya closing properti itu menjadi hal yang sulit. Seperti kata orang adalah tahun 2025. Banyak marketing yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa kok sebelum tahun 2025 itu closingnya mudah, tetapi kenapa kok pada waktu tahun 2025 itu closing itu menjadi tidak mudah. Nah, maka dari itu, hari ini kita akan membahas bagaimana teman-teman agen properti itu bisa banjir closing di masa-masa yang katanya orang sulit di tahun 2025 ini. Nah, sebelum kita bicara mengenai strateginya, ada baiknya kita ngomong dulu mengenai apa yang terjadi di tahun 2025. Mengapa kok tahun ini katanya orang itu sedemikian tidak mudah? Nah, jadi kalau mungkin kita flashback lagi ke tahun 2020, apa yang terjadi? Itu adalah pandemi COVID-19. Jadi pandemi ini itu membuat banyak bisnis atau banyak ekonomi atau banyak usaha itu yang mengalami kesulitan. Sehingga akhirnya membuat pemerintah itu mau tidak mau itu menggelontorkan dana yang begitu besar dari APBN mereka. Bahkan kalau mungkin mereka juga mengandalkan hutang. Untuk apa? Untuk membiayai COVID tersebut. Salah satunya untuk apa? Vaksin. Terus kemudian untuk subsidi, BLT, dan sebagainya. Dan ini betul-betul menguras kas daripada negara Indonesia dan juga negara-negara lain yang ada. Dan setelah COVID berjalan, dan hampir selesai. COVID mungkin selesai kan kurang lebih sekitar 2022 itu sudah mulai mereda. Nah, hal itu membuat hutang dari masing-masing negara ini menjadi luar biasa banyak. Dan akhirnya karena hutangnya banyak, mau tidak mau mereka ini pengetatan terhadap anggaran mereka. Yang akhirnya berdampak apa? Ke ekonomi. Likuiditas yang ada di market itu menjadi kering. Nah, maka dari itu banyak yang ngomong, berita-berita ataupun dari sosial media bicara bahwa daya beli lesu. Ya memang tidak salah. Karena bahkan ada yang bicara sama saya, pengusaha-pengusaha bicara bahwa tahun ini seperti ekonomi kita seolah-olah kering. Nggak ada dana yang mengalir ke ekonomi. Sehingga akhirnya membuat apa? Sehingga akhirnya membuat semua orang itu kesulitan likuiditas. Bahkan perbankan-perbankan besar itu juga kesulitan likuiditas. Yang akhirnya membuat orang itu menjadi kesulitan di dalam keuangan mereka. Dan akhirnya berimpact kepada daya beli. Belum lagi banyak perusahaan yang mengalami penurunan penjualan. Mereka mau tidak mau itu melakukan PHK. PHK-nya tidak kecil tetapi cukup besar. Dan itu dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Dan akhirnya membuat daya beli itu menjadi turun. Makanya juga ada dari para pengusaha, pengusaha retail, pengusaha mall. Mereka mengeluh bahwa ada fenomena rohana, rombongan hanya nanya, rojali, rombongan hanya jarang beli. Nah, ini yang akhirnya menjadi fenomena yang terjadi
Banyak orang yang punya toko atau punya tempat usaha di mall itu pengunjungnya mungkin banyak, tetapi tidak melakukan yang namanya pembelian. Dan ini efeknya sangat tidak bagus buat mereka. Maka dari itu, banyak dari retail-retail ini mengeluarkan berbagai macam usaha, termasuk diskon, gebiar promo, dan sebagainya, supaya menghidupkan kembali eh, pendapatan atau sales mereka. Nah, terus karena hal ini, yang paling terpukul adalah kelas menengah ke bawah. Saya ingat sekali sebelum pandemi, bahkan kira-kira 10 tahun yang lalu, kalau orang itu mau beli rumah, itu memakai yang namanya DP. DP 20%, 30%, dan developer itu pada waktu 10 tahun lalu, bahkan 15 tahun yang lalu, DP itu harus dibayar di muka. Tetapi kemudian beralih DP-nya boleh dicicil selama 12 bulan, 24 bulan. Nah, semakin ke sini, malah sekarang itu tidak ada DP. Bahkan pajak properti dan juga biaya-biaya KPR itu bahkan dimasukkan di dalam harga tersebut. Sehingga akhirnya orang yang mau beli properti itu tidak harus keluar uang. Terus kemudian 2023 itu mulai timbul sebuah gejala yang mungkin teman-teman tahu, banyak orang-orang mulai terjebak pinjol. Jadi tahun kira-kira 2023, 2 tahun lalu, itu banyak sekali orang yang terjebak pinjol. Itu kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang tabungan mereka itu sudah habis. Jadi kalau namanya itu makan tabungan, itu bukan sekarang, itu sudah terjadi di tahun 2023. Dan itu makanya marak sekali orang terjebak pinjol. Karena sudah tabungannya habis, sedangkan kebutuhan tetap jalan. Sehingga mau tidak mau, mereka harus hutang pinjol. Dan rentetannya adalah banyak orang yang mungkin jiwanya bisa mengambil resiko cukup tinggi, akan lari ke judol. Dapat dari pinjol, dilarikan ke judol. Supaya apa? Supaya siapa tahu judolnya menang, dapat uang. Tetapi kenyataannya bukan menang, malah gali lubang, tutup lubang. Nah, jadi kalau ngomong sekarang, itu bukan lagi masyarakat menengah bawah ini makan tabungan, tetapi sudah makan hutang. Dan ini situasi ini yang menurut banyak pengamat itu juga bukan situasi yang gampang. Maka dari itu terakhir kan ada pergantian Menteri Keuangan, di mana awal-awal banyak orang itu uh, seolah-olah tidak percaya dengan Menteri Keuangan yang terbaru, Pak Purbaya. Tetapi langkah pertama yang diambil beliau adalah mengucurkan uang 200 triliun ke Bank Himbara, di mana 200 triliun ini itu bisa diputar ke kredit dengan harapan dengan adanya likuiditas ini bisa memutar ekonomi, dan mungkin baru kita bisa merasakan hasilnya dalam mungkin 1, 2, 3 bulan ke depan. Tetapi saya rasa langkah yang cukup berani dari Menteri Keuangan kita, dan ini cukup positif. Nah, terus kalau begitu pertanyaannya bagaimana dengan masyarakat menengah ke atas? Masyarakat menengah ke atas ini memang secara finansial itu mereka lebih punya literasi dan mereka punya tabungan. Tetapi tabungan mereka ini tidak bertambah. Ada yang bertambah pastinya, tetapi ada juga yang tidak bertambah. Sehingga akhirnya mereka sangat berhati-hati di dalam pengeluaran. Jadi bukannya tambah belanja, tetapi tambah berhati-hati. Tetapi kita tahulah, masyarakat menengah ke atas jumlahnya dibandingkan dengan masyarakat menengah, jumlahnya relatif kecil. Jadi belanja mereka itu cenderung tidak signifikan dibandingkan masyarakat menengah-menengah atau menengah ke bawah. Nah, maka dari itu ini yang menjadi tantangan dari ekonomi Indonesia. Nah, terus ada pertanyaan, apa akibat kelas menengah ke bawah ini turun? Nah, jadi karena daya belinya turun, terus kemudian bukan lagi makan tabungan, tetapi makan hutang, akhirnya membuat efeknya ke pembelian properti, ini dampaknya ini menjadi
sangat luar biasa. Dampaknya bagaimana? Nah, jadi 2020 pada waktu pandemi sampai dengan 2021, 22, banyak orang berpikir bahwa penjualan properti akan turun, tetapi itu adalah masa emas properti. 2020, 21, 22 itu banyak agent properti itu jualannya gila-gila, luar biasa. Pada waktu itu, ya kita tahulah orang-orang yang beli properti, apalagi yang harganya 1 M ke bawah, itu mayoritas 90% menggunakan yang namanya KPR. Nah, pada waktu-waktu itu, BI checking orang-orang yang mau beli rumah itu cukup baik. Cukup baik dalam arti apa? Jadi, kalau misalnya ada 10 orang yang mau beli rumah, 10-nya dicek BI checking mereka. Yang tidak lolos paling hanya ada 2 orang. Nah, tetapi tahun ini itu mulai dari tahun kemarin ya, pertengahan tahun 2024, itu sudah terjadi perubahan yang sangat signifikan. Yaitu apa? Misalnya 10 orang mau beli rumah, itu kita BI checking-kan. Dan yang terjadi apa? Lebih dari 50% atau bahkan bisa 70% itu gagal di BI checking-nya. Waktu itu saya sempat ngobrol dengan orang bank. Jadi mereka pernah itu memBI checking-kan seorang nasabah. Dan pada waktu di BI checking-kan, itu bisa berlembar-lembar. Dan itu banyak menggunakan pay letter. Jadi pay letternya itu banyak sekali. Beli pulsa yang nilainya cuma 100-200 ribu, pay letter. Beli apapun, semuanya di pay letterkan. Jadi akhirnya menurunkan skor kredit. Dan akhirnya pada waktu di BI checking, itu banyak dari calon pembeli rumah, itu BI checkingnya merah semua. Dan ini akhirnya membuat banyak orang itu tidak eligible buat kredit rumah. Dan itu yang menurunkan penjualan dari developer. Developer kadang saling ngecek. Bahkan ngecek ke kita agen properti bagaimana penjualan properti. Sebetulnya yang ngasih UTJ itu masih banyak. Tetapi banyak yang di-reject karena BI checkingnya merah. Nah, ini yang juga menjadi challenge bagi developer ataupun perbankan. Nah, terus juga yang menjadi fenomena sekarang adalah para pembeli rumah ini itu sama sekali atau bisa dikatakan tabungannya sangat tipis. Jadi pada waktu timbul biaya, biasanya rumah kan ada biaya KPR, ada biaya pajak dan lain-lain, atau kadang bank itu menurunkan plafon kreditnya karena orang ini dirasa tidak cukup baik. Nah, akhirnya si nasabah tersebut itu harus nambah uang DP. Dan apa yang terjadi? Kadang uang DP yang mungkin hanya atau tambahan mungkin yang nilainya tidak cukup besar, itu pun tidak punya. Dan ini juga membuat transaksi ini menjadi tidaklah mudah. Nah, terus kemudian belum lagi setelah Lebaran itu banyak bank itu sudah mengeluhkan masalah likuiditas, kesulitan untuk mencari DPK atau dana pihak ketiga. Dan ini membuat mereka itu menjadi sangat selektif di dalam memilih orang yang akan mereka berikan kredit. Jadi kalau ada 10 orang yang ngajukan kredit, mereka lebih senang nolak daripada terima. Mereka betul-betul terima yang keuangannya betul-betul safe dan bagus. Dan ini membuat banyak orang itu akhirnya tidak bisa membeli rumah karena approval ratingnya turun. Nah, terus dampaknya ke gen properti apa? Nah, ini banyak dari teman-teman kita itu kadang bilang, Pak, cari UTJ itu gampang sekarang. Masih gampang. Tetapi yang susah adalah konversinya untuk akhirnya ke AJB atau akad properti atau akad kredit.
Karena sekarang dari UTJ sampai dengan ke realisasi KPR atau pembelian properti itu bisa 50-50. 50% ditolak, 50% bisa realisasi. Dan ini menjadi challenge buat agent properti. Dan ini yang terus terang banyak dari agent properti berkeluh kesah. Mereka sudah keluar dana banyak untuk iklan ataupun untuk mendatangkan klien, tetapi ujung-ujungnya kembali lagi harus ditolak oleh bank. Nah, terus kemudian banyak yang juga bilang, tahun ini juga banyak orang yang iklan. Karena kan salah satu cara untuk mendapatkan klien di properti itu adalah melalui iklan di media sosial, media atau iklan di portal properti. Budget mereka banyak yang dinaikkan di tahun ini, tetapi konversinya turun. Dan bahkan jumlah respon yang telepon kepada pengiklan properti ini itu turun. Belum lagi respon yang didapat untuk bisa dikonversikan, jangankan menjadi sales, menjadi survei aja itu menjadi turun. Ya, kita tahulah mungkin uh, karena memang minat orang untuk membeli rumah, ya kemungkinan dengan situasi begini pasti mengalami penurunan. First home buyer salah satu tantangannya adalah ada ketakutan. Kalau misalnya mereka ngambil sekarang dengan tabungan yang tipis, tiba-tiba kena PHK. Dan ini akhirnya menjadi problem. Dan akhirnya banyak dari mereka yang akhirnya menunda pembelian. Nah, terus yang jadi pertanyaan adalah, terus solusinya apa? Apakah di tahun ini tidak bisa closing atau akan kesulitan closing? Jawabannya, di setiap kesulitan selalu ada opportunity atau kesempatan. Saya melihat memang banyak marketing yang struggle di dalam mencari closingan. Tetapi ada yang masih bisa closing secara konsisten di tahun-tahun ini. Nah, apa sih resepnya? Maka dari itu, saya akan coba mengelaborate. Kira-kira apa sih strateginya supaya banjir closing di masa sulit? Nah, yang pertama adalah bagi teman-teman yang memang bermain di primary, bermain di properti baru. Banyak dari teman-teman yang main di properti baru, itu 80%, ya intinya di atas 50% itu mengandalkan sosial media. Baik itu rutin posting ataupun memakai iklan. Nah, banyak yang boncos. Banyak yang sudah keluar uang banyak tetapi tidak bisa dikonversi atau tidak setara dengan konversi yang terjadi. Nah, apa solusinya? Karena memang kita melihat bahwa algoritma dari sosial media ini banyak sekali terjadi yang namanya perubahan dari waktu ke waktu. Nah, jadi yang pertama, balik lagi, kalau memang teman-teman masih mengandalkan sosial media untuk mendapatkan respon, kalau saya melihat dari teman-teman yang memang melakukan iklan, itu kunci yang paling penting itu adalah kualitas konten. Bukan masalah iklannya dulu, tetapi kontennya. Karena kekuatan dari konten ini bisa mencapai di atas 50% kesuksesan iklan Anda. Kalau konten Anda tidak menarik, maka respon itu tidak bisa kita dapatkan. Tetapi kalau konten itu menarik, konten itu unik, konten itu komunikasinya gampang untuk dicerna, gampang untuk dimengerti oleh uh, audiens, maka itu akan menghasilkan respon. Bukan dari iklannya dulu, tetapi konten. Konten itu yang paling penting. Nah, terus kedua, Pak.
iklan banyak boncos. Nah, saya berkali-kali setiap kali ada marketing kita closing, saya selalu menanyakan proses closing mereka, sumbernya dari mana. Nah, ada marketing yang memang dalam masa begini itu masih closing. Ternyata itu rahasianya adalah back to basic. Back to basicnya itu bagaimana? Open house, ya kan? Rutin open house. Walaupun kadang itu boncos ya. Boncos itu dalam arti jaga tetapi nggak ada yang pengunjung. Tetapi banyak dari teman-teman ini tetap konsisten dan disiplin untuk melakukan itu. Dan memang ada hari baik dan ada hari buruk. Dan pada waktu itu ada yang bercerita juga kepada saya. Ada yang marketing yang jaga terus dan akhirnya waktu dia terima user atau klien, awalnya kita marketing ini tidak tahu apakah orang ini akan beli atau tidak. Tetapi karena dilayani dengan baik, akhirnya apa yang terjadi? Orang ini tidak hanya beli satu, dia merekomendasikan ke saudaranya, ke temannya, dan akhirnya sekali closing itu bisa 2-3 unit dari satu klien. Dan ini adalah betul-betul apa ya? Service, back to basic. Kembali lagi kepada yang biasanya dilakukan oleh agent properti. Karena si agent tersebut bukan orang yang menurut saya eh, sangat luar biasa di dalam konten dan sosial media, tetapi masih bisa closing. Karena kenapa? Ya back to basicnya kuat. Dan lagi kadang juga saya melihat dari yang jago-jago closing, tadi kan primary. Kalau yang secondary bagaimana? Nah, secondary ini juga barang itu sedemikian banyak sekarang. Jadi lebih banyak listing daripada buyernya. Nah, kalau saya melihat teman-teman yang bermain di secondary dan masih bisa closing, mereka tidak hanya mengandalkan iklan, tetapi mereka juga seperti seorang sniper. Jadi mereka mencari orang-orang yang memang masih mempunyai uang. Tentu klien-klien yang memang ada di database mereka. Dan apa yang dilakukan? Orang-orang tersebut atau investor-investor properti tersebut dihubungi secara konsisten. Setiap hari hubungi 3 orang, 4 orang, ditawari properti murah, ya kan? Kemudian kongko ya, bahasa Jawanya kongko itu ya ketemulah, silaturahmi. Kadang ngajak ngopi, ya kan, ditawarkan. Nah, ini yang saya melihat agent-agent top itu melakukan itu. Dan saya juga melakukan itu. Jadi pendekatan secara personal. Nah, terus bagi agent property secondary yang harus dilakukan apa? Nah, banyak sekali di Surabaya ini agent property itu di dalam listing itu cuma by phone tanpa ketemu dengan vendor. Nah, pada masa-masa seperti ini adalah waktu kita untuk lebih menjalin hubungan yang lebih dekat. Dengan cara apa? Kita ketemu dengan vendor, kita kongko dengan mereka, kita tahu siapa nih vendor kita, dan vendor juga tahu siapa kita. Nah, itu penting untuk dilakukan. Karena dengan hubungan yang semakin baik, semakin dekat, itu akan memudahkan kita untuk closing. Di mana maksudnya? Nah, karena hubungan yang dekat, kita bisa mengedukasi vendor bahwa masa-masa sekarang, kalau mau jual properti, mau tidak mau harus harga. Ini yang harus ditargetkan oleh teman-teman yang terbiasa main 1M ke bawah. Karena kenapa? Karena menengah ke atas ini masih cukup kuat pasarnya. Karena mereka masih punya uang, tinggal kita mengeluarkan uang mereka dari tabungan untuk dikonversi menjadi properti. Nah, pertanyaannya adalah, lupa masa sekarang ini siapa yang mau beli properti? Karena kan banyak dari klien itu kan wait and see semua. Nah, jadi sebetulnya begini,
Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah di Indonesia dan juga pemerintah di seluruh dunia itu banyak melakukan yang namanya printing money, mencetak uang dalam jumlah yang besar. Dan ini artinya apa? Artinya nilai uang itu menjadi rendah. Dan kalau nilai uang menjadi rendah, membuat barang-barang investasi itu menjadi naik. Salah satunya emas. Emas sudah naik ke level yang tertingginya. Tetapi apa yang belum naik? Jawabannya adalah properti. Jadi saya selalu mengedukasi klien-klien saya adalah jangan terlalu banyak memegang uang. Lebih baik sebagian dari uang itu diambil dari bank atau tabungan mereka untuk mulai dikonversi ke properti. Tentunya yang sudah terdiskon. Nah, makanya kita di Reward sini itu banyak pegang properti-properti yang sudah under value. Sudah maksudnya itu harganya sudah terdiskon dari harga fair price. Dan ini sangat menarik. Bahkan ada yang terdiskon sampai dengan 50%. Jadi kalau bagi teman-teman di sini tertarik dengan properti-properti tersebut, bisa hubungi kami. Nah, terus juga yang strategi yang berikutnya adalah rental properti. Agent properti ini sebetulnya 80% sangat tidak suka sama rental properti. Kenapa begitu? Banyak dari teman-teman, kalau rental properti ngomongnya gini, Pak, rental itu komisinya kecil. Nah, jadi lebih enak main properti jual. Nah, memang itu ada benarnya. Tetapi sebenarnya properti rental itu prosesnya tidak lama. Hari ini deal, besok transaksi bisa. Tetapi kalau jual beli kan ada proses, di checking dulu, diapakan. Nah, itu butuh proses. Nah, tapi kalau properti rental itu sangat cepat. Dan memang kalau nilainya kecil, komisi tidak terasa. Tetapi kalau misalnya dalam 1 bulan Anda bisa transaksi 5 unit sampai 10 unit, itu juga lumayan. Anda tinggal kalikan satu properti dapatnya berapa, tinggal dikali 5 atau dikali 10. Dan ingat, properti rental itu kalau ada perpanjangan sewa, kita masih bisa dapat komisi. Nah, dan juga properti rental itu kalau kita urus dengan baik, klien ini bisa menjadi loyal customer kita. Nah, dan saya percaya terhadap sebuah perkataan bahwa sebetulnya badai pasti berlalu. Tidak mungkin namanya kayak kita misalnya ada di lautan terus kemudian badai terus, itu nggak mungkin. Namanya badai pasti berlalu. Karena sekarang saya melihat bahwa bank sentral di seluruh dunia ini sudah mulai melonggarkan moneter mereka, penurunan suku bunga. Baru-baru ini suku bunga Amerika diturunkan. Dan juga BI rate itu juga diturunkan. Belum lagi Menteri Keuangan kita menggelontorkan 200T ke real ekonomi. Semoga ini bisa diserap dengan luar biasa ke real sektor kita. Dan kalau ini bisa terserap dengan baik, saya percaya ekonomi kita akan pulih. Dan saya harapkan dengan berbagi ini, banyak dari teman-teman mendapatkan ilmu atau mendapatkan insight supaya teman-teman tetap bisa melewati tahun 2025 ini dengan baik. Dan percayalah, agen properti yang sukses melewati tahun ini itu akan menjadi agen properti yang luar biasa. Dan saya percaya teman-teman semua di sini akan menjadi luar biasa.